Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo anak-anak, berjumpa lagi dengan Ibu Rifka dan Ibu Dea. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan yang sehat dan baik ya. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, Ibu ingin bertanya, apakah anak-anak terkadang tidur hingga larut malam? Jika iya, maka kurangilah, karena tidur larut malam merupakan kebiasaan buruk yang dapat menyebabkan masalah pada kesehatan. Oleh karena itu, kita perlu belajar mengenai pola hidup sehat. Pola hidup sehat pada remaja merupakan materi yang akan dijelaskan Ibu Dea dan Ibu Rifka pada hari ini. Selanjutnya, Ibu Dea dipersilahkan untuk memulai pembelajaran. Halo, selamat pagi anak-anak. Hari ini Ibu akan memulai dengan materi yang pertama, yaitu pola hidup sehat atau pengertian dari pola hidup sehat. Pengertian pola hidup sehat adalah suatu upaya setiap orang yang ingin selalu sehat, yaitu dengan memperhatikan gaya hidup sehat agar tubuh selalu terhindar dari berbagai macam penyakit. Dengan pola hidup sehat, tubuh kita akan selalu sehat dan tampak segar serta bugar. Agar bisa menjalani pola hidup yang sehat, kita harus mempunyai niat, kemauan, dan kemampuan yang kuat. Untuk selanjutnya, kita akan belajar mengenai langkah-langkah hidup sehat atau langkah-langkah pola hidup sehat. Yang pertama ada berolahraga. Olahraga sendiri merupakan kegiatan yang menyehatkan tubuh kita. Apabila kita berolahraga secara teratur, maka banyak sekali manfaat untuk kesehatan tubuh kita, seperti daya tahan tubuh meningkat, bisa menguatkan tulang-tulang, menurunkan lemak tubuh, mengurangi stres, juga menambah kebugaran tubuh. Yang kedua, ada menjaga pola makan. Kenapa harus menjaga pola makan? Untuk menjaga pola makan, kita dianjurkan mengetahui tentang makanan-makanan yang penting untuk kesehatan tubuh kita. Kita sebaiknya menghindari makan makanan yang bisa membahayakan bagi tubuh, seperti makanan yang banyak mengandung pengawet, makanan junk food, atau makanan cepat saji. Contohnya, seperti mie instan, bubur instan, minum-minuman yang berwarna-warni. Selain menghindari makanan-makanan tersebut, kita juga harus mengatur pola makan dan memakan makanan yang bergizi. Selanjutnya, yang ketiga, menciptakan lingkungan yang sehat. Apabila kita ingin menikmati kesehatan yang sesungguhnya, maka kita juga harus memperhatikan lingkungan kita. Lingkungan yang perlu kita jaga seperti air, tanah, udara, iklim, tumbuhan. Apabila kita hidup di lingkungan yang kurang baik seperti berkumpul dengan orang yang perokok, lingkungan yang penuh dengan sampah, banyak terkena asap mobil, maka dapat memicu masalah kesehatan bagi tubuh kita sendiri. Kemudian langkah-langkah pola hidup sehat yang keempat, ada istirahat yang cukup. Kita mempunyai aktivitas yang banyak dan terkadang lupa sehingga tidak menghiraukan waktu istirahat. Bila mempunyai pola tidur yang berantakan seperti tidur yang terlalu larut malam dan harus bangun pagi-pagi untuk ke sekolah, untuk itu kita harus bisa mengatur pola tidur kita supaya kita bisa tepat waktu dan juga menyehatkan tubuh. Karena apabila kurang istirahat dapat menyebabkan kurangnya konsentrasi. Selain itu, begadang dan menyebabkan demam atau meriang. Selanjutnya, ada tips untuk pola hidup sehat. Pola hidup sehat adalah semua perilaku kesehatan yang dilakukan atas kesadaran diri atau kemauan diri kita, sehingga berperan aktif dalam kegiatan-kegiatan di sekitar maupun di lingkungan sekolah. Kemudian materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh Bu Rifka mengenai bagaimana tips pola hidup sehat.
Baik, materi selanjutnya adalah tips pola hidup sehat. 1. Penuhi konsumsi protein. Sumber protein yang amat baik meliputi ikan, kacang-kacangan, serta daging. Dengan mengkonsumsi makanan berprotein dapat membantu perkembangan dan dapat mengganti sel yang rusak. Batasilah makanan yang mengandung pengawet dan juga makanan yang diolah dengan suhu tinggi serta lama dalam pengolahan yang spesifik, seperti makanan yang diasinkan, diasap, dibakar, dan dipanggang hingga hangus. Yang kedua, jauhi makanan berlemak. Apakah anak-anak suka makan gorengan? Jika iya, kurangi. Mengkonsumsi gorengan serta makanan yang memiliki protein serta lemak yang cukup tinggi, seperti makan jeroan, dapat berdampak buruk bagi kesehatan jika dimakan secara berlebihan. Yang ketiga, makan buah-buahan. Mengkonsumsi buah secara rutin dapat menjauhkan kita dari berbagai gangguan kesehatan. Badan juga lebih bugar. Selanjutnya makan misalnya makan buah apel. Apel baik untuk otak dan jantung. Selain itu, ada mangga. Mangga dapat memperkuat sistem kekebalan tubuh. Misalnya buah nanas. Nanas dapat mempercepat penyembuhan luka. Yang terpenting adalah rutin mengkonsumsi buah-buahan, apapun itu. Idealnya mengkonsumsi buah sebaiknya 1 jam sebelum makan atau 2 jam setelah makan. Yang keempat, kurangi minuman yang mengandung gula yang tinggi. Ada baiknya kurangi minuman yang memiliki kadar gula yang tinggi karena gula dapat mempercepat dampak penuaan dan obesitas. Untuk itu, kita dapat menggunakan pemanis alami seperti gula aren untuk menggantikan gula pasir. Yang kelima, minum banyak air. Minum banyak air, terutama air putih, menghindarkan kita dari dehidrasi. Selain itu, minum banyak air putih memberi manfaat yaitu untuk melancarkan sistem pencernaan, meningkatkan konsentrasi, meningkatkan metabolisme tubuh, dan umumnya orang dewasa disarankan untuk minum 8 gelas per hari atau setara dengan 2 liter air. Kondisi yang perlu minum air lebih banyak yaitu saat cuaca panas, demam, diare, dan muntah-muntah. Yang selanjutnya adalah mengawali program olahraga dengan teratur. Seperti yang kita ketahui, olahraga teratur sangat penting untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan tubuh kita. Karena dengan olahraga dapat meningkatkan kesehatan fisik, jantung, perkembangan otak, dan dapat meningkatkan konsentrasi. Untuk itu, kita perlu berolahraga secara teratur. Selanjutnya, jauhi berat badan berlebih atau kegemukan. Anak-anak, kita juga perlu memperhatikan berat badan kita, karena efek dari kegemukan sangat beresiko, terutama untuk dapat menyebabkan kanker payudara, rahim, usus besar, lambung, ginjal, khususnya bagi kaum perempuan. Selanjutnya, istirahat yang cukup. Kualitas tidur yang baik yaitu saat malam hari selama kurang lebih 6 jam hingga 8 jam. Tubuh dapat bekerja mengobati dirinya sendiri waktu kita tidur. Di samping itu, kita juga dapat menyingkirkan stres dikarenakan orang yang kurang tidur, hormon stres dapat meningkat. Istirahat yang berkualitas pada malam hari juga bisa menambah kekebalan tubuh dari penyakit. Selanjutnya, hidup sehat dengan berolahraga. Jika kita berolahraga secara teratur, kita dapat memiliki daya tahan tubuh yang bertambah. Di samping itu, olahraga juga mempunyai banyak manfaat. Antara lain, membuat aliran darah mengalir
dengan lancar ke sel otak, serta metabolisme dan pergantian beberapa sel tubuh berlangsung lebih cepat. Olahraga secara teratur amat pas melindungi tubuh kita dari tumpukan lemak yang kita ketahui sebagai sumber penyakit. Serta dengan olahraga kita dapat menambah rasa yakin diri. Selanjutnya, mempunyai lingkungan yang sehat. Pola hidup sehat dibentuk oleh lingkungan. Jika kita ingin menukar pola hidup, mesti diawali dari lingkungan. Ubah lingkungan kita dapat mempunyai banyak rekan untuk berkomitmen mengaplikasikan hidup sehat. Yang selanjutnya adalah berpikir positif serta menghindarkan diri dari stres. Selalu berpikir positif dapat membuat kita menjadi lebih bahagia serta kesehatan rohani akan lebih terjaga. Berpikir positif serta optimis dan selalu bersyukur pada nikmat yang kita dapatkan dari Tuhan. Materi yang telah disampaikan Ibu Rifka dan Ibu Dea telah selesai. Selanjutnya, kita akan bermain lompat sehat. Lompat sehat merupakan permainan yang dilakukan untuk mengetahui pengetahuan siswa tentang pola hidup sehat. Link permainan lompat sehat dapat diakses melalui link berikut. Selanjutnya, langkah bermain lompat sehat. 1. Siswa membuka telepon genggamnya masing-masing dan memastikan adanya akses internet. Yang kedua, siswa diberikan link akses permainan lompat sehat. Yang ketiga, siswa diarahkan untuk mengakses link yang telah disebutkan untuk memulai permainan. Yang keempat, setelah memasuki halaman permainan, klik identifikasi diri dan masukkan nama. Gunakan nama asli untuk mengidentifikasi diri, kemudian login. Setelah itu, klik mulai untuk memulai permainan lompat sehat. Setelah memulai permainan lompat sehat, dapat menjawab pertanyaan dan guru akan mengawasi jalannya permainan. Selanjutnya, mari kita coba permainan lompat sehat.